Pemirsa, dinamika politik jelang Pilpres 2024 semakin panas. Dua paslon telah resmi mendaftarkan diri. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tinggal kita nantikan langkah pasti Prabowo Subianto dan bacawa presnya yang sampai saat ini juga masih jadi misteri. Bagaimana pula persiapan KPU memastikan Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil? Berikut liputan khusus Yohana Margareta dalam Top Report. Mohon maaf, kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Pemirsa, jalan menuju Pilpres 2024 sudah memasuki babak baru setelah Capres-Cawapres diumumkan oleh beberapa pasangan calon dan akhirnya proses pendaftaran pun sudah dibuka. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dan juga menelisik seperti apa persiapan para paslon dan juga seperti apa persiapan KPU untuk mempersiapkan Pilpres 2024 lebih lancar, aman, dan apa saja tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Mari ikuti saya. 19 Oktober 2023, hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres, menjadi awal baru pertarungan menuju Pilpres 2024. Semua peserta bersiap dan berbenah diri agar semakin pantas naik pentas. Kita mulai yang pertama dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin yang memulai rangkaian agenda doa, minta restu keluarga hingga orasi di basis partai koalisi PKS, PKB, dan Nasdem. Sedang menantikan kedatangan dari pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Oke, pesan semangat untuk hari ini? Berikan niat yang baik untuk bangsa yang maju dan besar. Ribuan simpatisan dan relawan Amin pun turun ke jalan mengantar jagoannya hingga ke KPU. Kan sapa banyak sekali antusiasme warga yang mengiringi perjalanan ini, tidak hanya dari relawan tapi juga dari simpatisan bahkan warga yang berada di jalan-jalan sempat berhenti dan menyuarakan dukungan mereka. Antusiasme massa pendukung Amin tak terbendung di depan gedung KPU. Tadi konvoynya kesannya Mas Anies? Luar biasa. Luar biasa. Sampai kita sulit bergerak. Caimin, gimana tadi konvoynya? Luar biasa, masyarakat antusias membuat kita semakin yakin dan optimis. Dan insya Allah kita akan laksanakan perintah-perintah perubahan. Amin. Pak Surya, gimana konvoynya tadi? Baik. Akhirnya sah sudah. Pasangan Amin jadi yang pertama terdaftar sebagai peserta Pilpres 2024. Selanjutnya, pasangan Capres-Cawapres kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tugu proklamasi jadi saksi orasi pasangan ini sebelum melangkah resmi ke panggung kompetisi. Sang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut menghantarkan Ganjar Mahfud MD ke KPU. Namun kali ini Megawati Soekarnoputri tidak banyak berkomentar. Sementara Ganjar Mahfud MD menyatakan optimisme mereka untuk menang satu putaran. Pak Ganjar, izin semangat inspirasi hari ini apa? Semangat. Pak Mahfud, gimana rasanya akhir kompetisi di Semangat. Pilpres? Semangat. Semangat apa nih Pak Mahfud? Semangat menang putaran satu. Dua paslon sudah mendaftarkan. Satu lagi Capres Prabowo Subianto yang belum juga mendeklarasikan cawapresnya hingga saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang, Capres Prabowo belum menentukan siapa sih yang akan menjadi bacawa presnya. Banyak sekali isu yang mungkin sudah mengangkat nama-nama. Ada Gibran, ada Erick Thohir, dan ada Yusril. Nah, yang santer memang Gibran Raka Buming Raka. Apalagi dari pihak Partai Gerindra sendiri dan juga Prabowo sendiri juga sudah mengisyaratkan ada kode tentang siapakah sosok cawapres yang akan mendampinginya. Yaitu dari Partai Gerindra mengatakan kodenya adalah dia adalah anak muda dan berpengalaman dalam pemerintahan. Siapakah dia? Apakah itu Gibran? Dalam berbagai kesempatan, Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk bersabar. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Kamera, Pak. Minggu depan udah pendaftaran ya. Bukan hari Minggu depan.
Apakah ini sebuah strategi atau memang diskusi alot di internal Partai Koalisi Gerindra masih terjadi? Namun, pada Sabtu siang 21 Oktober, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dalam Rapimnas Partai Golkar resmi mengusung putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Padahal di saat yang sama, PDI Perjuangan menyatakan bahwa Gibran masih anggota Partai PDI Perjuangan dan telah memberikan tugas pada Gibran untuk menjadi juru kampanye Ganjar Mahfud MD. Bagaimana Partai Gerindra menyikapi polemik soal Gibran ini? Ya, langsung saja pemirsa, saya ajak Anda untuk mencari jawabnya dan kita akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Gerindra yaitu Budi Satriojiwandono. Mas Budi, halo, apa kabar? Langsung saja kita masuk spesifik pendapat Mas Budi soal Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran ini anak muda, representasi daripada anak-anak muda yang mempunyai wawasan, mempunyai saya rasa kapasitas dan sudah mempunyai pengalaman ya dalam memimpin sebuah roda pemerintahan. Mas Gibran ini saya rasa banyak prestasinya yang sudah dituai selama memimpin di Kota Solo. Ya, termasuk reformasi birokrasi, pembangunan untuk memajukan Kota Solo sebagai destinasi pariwisata, ini banyak sekali yang kami melihat. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa 52-54% pemilih voters Indonesia ini di tahun 2024 ini adalah Gen Z dan Gen Milenial. Artinya ini besar sekali. Dan kami merasa bahwa memang sudah saatnya ya anak muda ini bisa berperan aktif. Bukan cuma dijadikan objek dalam pemilu, tapi benar-benar subjek yang menentukan, yang bisa memberikan dampak dan bisa berperan dalam pembangunan Indonesia. Banyak mengatakan, waduh nanti kalau misalnya Pak Prabowo, wakilnya Gibran, itu bisa menurunkan suaranya. Itu gimana, Mas? Saya kurang ngerti parameter mengenai penurunan suara tersebut ya. Padahal kan potensinya sebenarnya peluangnya begitu besar. Yang saya katakan tadi, Mas Gibran ini umurnya masuk di dalam segmen yang pemilihnya potensinya begitu besar. Jadi mungkinlah katakanlah ada analisa yang mengatakan, yang menggambarkan mungkin suara Pak Prabowo tergerus. Kalau saya melihatnya tidak begitu, bahwa ini ada kolam pemilih yang besar yang saya rasa dengan pendekatan, dengan bahasa, dan dengan meyakinkan dengan cara yang baik, yang positif, mereka justru bisa menjadi kekuatan besar untuk Pak Prabowo. Hot isunya adalah ketika, wah ini bagian dari politik dinasti karena putra presiden dapat karpet merah seperti itu, Mas. Itu membuat pertimbangan dari pihak Gerindra nggak ada suatu ketakutan nggak ini justru akan nanti menjadi bumerang seperti itu? Kami melihat bahwa ya keputusan melalui Mahkamah Konstitusi kemarin sudah diputuskan, kami menghormati keputusan tersebut dan kami melihat ini sebenarnya justru yang membuka peluang bagi banyak anak-anak muda yang berpengalaman ya, yang memang sekarang sudah mempunyai posisi-posisi tertentu, apakah itu seorang bupati, wali kota, gubernur, anggota legislatif, ini kan membuka jalan bagi mereka juga. Saya nggak melihat bahwa ini serta-merta untuk menimbulkan dinasti politik. Sejauh mana latar belakang pernah menjadi kepala daerah itu penting bagi Gerindra dan koalisi? Parameter sebagai pemimpin itu kan banyak. Saya rasa orang yang sudah duduk atau punya pengalaman memimpin sebuah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, kan benar-benar paham. Ya, bukan cuma paham tantangan, tapi paham cara untuk solusi, melihat kesempatan dan solusi ke depannya seperti apa. Dan mereka paham kadang-kadang kompleksitas dinamika yang terjadi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pendapat tentang Erick Thohir? Untuk kami ini ya salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang memang pantas masuk di dalam bursa cawapres ini. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian melaporkan Pak Prabowo yang berpotensi ini untuk menjaga beliau maju di Pilpres. Contoh gitu kan, mempersoalkan terkait dengan batasan usia yang 40-70 tahun. Kemudian juga mempersoalkan tentang pelanggaran HAM itu tidak boleh lagi masuk ke dalam bursa capres. Nah, bagaimana tim Gerindra dan pemenangan menyikapi hal ini? Ya, kami melihat ya itu namanya dinamika dalam sebuah proses itu hal yang biasa.
ya, isu-isu yang mau menyudutkan untuk menurunkan elektabilitas itu ya hal yang sangat biasa kita lalui dalam kontestasi politik di alam demokrasi. Intinya sekarang kapan akan melakukan pendaftaran ke KPU? Kita masih ada waktu sampai tanggal 25 Oktober. Saya belum bisa memastikan tepatnya tanggal berapa. Kita bersabar. Memang kita harap para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju akan berjumpa, akan bertemu, akan rembukan, akan bermusyawarah untuk mencari sebuah kemufakatan yang memilih tadi salah satu kader-kader terbaik bangsa ini untuk mendampingi Pak Prabowo. Dan setelah itu, setelah kita secara resmi deklarasi, itulah saatnya nanti kita akan mendaftar ke KPU. Terima kasih, Mas Budi. Dari apa yang disampaikan Waketum Gerindra, nampaknya kata mufakat antar anggota Koalisi Indonesia Maju memang belum benar-benar terwujud. Banyak yang menduga ada pihak-pihak yang ngotot ingin jadi cawapres Prabowo. Di sisi lain, meski Golkar sudah mengusung Gibran, nama Erick Thohir masih menjadi trending di bursa cawapres mendampingi Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.